Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga menambah keberkahan hidup kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-25 yang berjudul Fadlullahi ta'ala wasi'atu rahmatih. Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dan luasnya rahmatnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlut tuthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrin bil ma'rufi shadaqah wa nahyin an munkarin shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud di sini adalah kaum muhajirin, ya, sebagian kaum muhajirin. Qalu, mereka berkata, lin nabiyyi, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta atau orang-orang kaya, mereka mengumpulkan banyak pahala. Mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta benda mereka. Qala, Rasulullah bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian gunakan untuk sedekah? Sesungguhnya setiap tasbih atau bacaan subhanallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Memerintahkan pada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Bersetubuh dengan istri adalah sedekah. Mereka kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketika seorang dari kami menyalurkan hasrat biologisnya kepada istrinya, apakah dia akan mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, bagaimana menurut kalian seandainya ia menyalurkan hasrat biologisnya itu pada perkara yang haram,
bukankah dia akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula ketika dia menyalurkannya pada yang halal, maka baginya pahala. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, berkompetisi dalam kebaikan untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan pahala dari Allah adalah perilaku yang terpuji, ya. Dan ini sering terjadi di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saling berlomba, saling berkompetisi untuk mendapatkan kebaikan. Nah, dalam hadis ini, ya, kita disuguhkan pada sebuah perlombaan untuk mendapatkan kebaikan, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menceritakan kepada kita tentang fenomena perlombaan, ya, kompetisi di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kebaikan. Nah, di sini juga kita akan melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap arif, bersikap bijaksana dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh para sahabat dari kaum muhajirin. Dalam hadis ini dikisahkan bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka matur, ya, menyampaikan tentang kondisi mereka yang mana mereka itu tidak bisa mendapatkan pahala dari amalan sedekah atau infak. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki harta yang bisa mereka sedekahkan, yang bisa mereka infakkan. Sementara mereka banyak, ya, membaca ayat, banyak membaca hadis dari Rasulullah tentang keutamaan berinfak, tentang fadilah bersedekah. Nah, tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki harta. Dan mereka itu merasa kalah dengan orang-orang kaya dari teman-teman mereka, dari kalangan sahabat Rasulullah yang memiliki harta banyak, yang mana mereka itu sholat sebagaimana mereka juga sholat, puasa mereka juga puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta benda mereka. Sementara orang-orang fakir dari muhajirin tadi tidak bisa melakukannya. Karena apa? Tidak punya harta. Nah, mereka merasa iri, ya. Iri dalam tanda kutip, iri karena tidak bisa mendapatkan kebaikan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang kaya. Ya. Ini persaingan yang luar biasa. Persaingan dalam rangka untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka memborong pahala, ya, mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah ya Rasulullah. Nah, kamu karena punya harta, sementara kami tidak bisa bersedekah. Nah, lantas apa yang harus kami lakukan? Nah, kemudian dalam menyikapi pertanyaan ini, kita akan melihat betapa arifnya, betapa bijaksananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang fakir dari muhajirin ini dengan hati yang sedih menyampaikan, ya, kegalauan mereka karena tidak bisa bersedekah. Lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah ungkapan yang itu menjadi obat bagi kegalauan mereka. Ya, Rasulullah menyampaikan bahwa ada amalan-amalan yang itu kalau dilakukan itu pahalanya seperti pahala sedekah. Pahalanya seperti pahala sedekah. Apa itu? Ya, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukallifuhu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi ketika orang-orang fakir tadi tidak bisa bersedekah dengan harta,
karena mereka itu orang-orang yang miskin, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ungkapan, sebuah jalan keluar, ya. Beliau menyampaikan bahwa ada amalan-amalan yang itu kalau dilakukan maka itu setara dengan sedekah. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada ungkapan-ungkapan, ya, yang itu kalau diucapkan, ya, itu bisa memiliki, ya, pahala seperti sedekah. Apa itu? Yaitu tasbih, ucapan subhanallah, takbir, ya, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, bacaan la ilaha illallah. Ini adalah zikir-zikir yang kalau kita ucapkan kita akan mendapatkan pahala sedekah. Nah, ini jadi amalan-amalan yang kekal, ya, istilahnya, ya, amalan-amalan yang kekal. Ini amalan-amalan yang luar biasa kalau kita ucapkan, ya, yaitu zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul ibadi afdalu indallahi yaumal qiyamah? Siapakah hamba yang paling utama di sisi Allah pada hari kiamat kelak? Beliau menjawab, adz-dzakirunallaha katsira. Mereka adalah orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak zikir. Ini adalah salah satu sedekah yang bisa dilakukan ketika kita tidak memiliki harta. Kemudian beliau juga menyampaikan, ya, bahwa menyerukan pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ini adalah juga termasuk sedekah, ya. Jadi berdakwah kepada orang lain, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, ini bagian dari sedekah kita kepada orang lain, ya, sedekah kita kepada orang lain. Jadi ngajak-ngajak orang lain berbuat baik, ini adalah sedekah kita, ya. Mengingatkan orang lain ketika berbuat dosa, ini juga sedekah kita. Ya, jadi sedekah itu tidak melulu dengan harta, tapi dengan lisan kita, ya. Ada juga amalan-amalan yang kalau kita ucapkan itu bisa mendapatkan pahala sedekah. Termasuk diantaranya adalah menyerukan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ya, jadi kita itu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Tapi ada syaratnya, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, ya. Menyerukan, yang mau menyerukan pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billahi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau menyampaikan kebaikan, ya, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, ya, ini bisa menjadikan kita sebagai khairu ummah, ya, sebaik-baik umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anugerah yang sangat luas sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anugerah yang sangat luas sekali. Apa yang dilakukan oleh hambanya itu bisa mendatangkan pahala. Bisa mendatangkan pahala. Ya. Nafkah yang kita berikan untuk keluarga kita, ya, kita bekerja mencari nafkah, kita berikan kepada keluarga kita, itu kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sedekah untuk kita, bisa mendatangkan banyak pahala untuk kita. Bahkan sampai, ya,
sesuap nasi yang kita berikan kepada istri kita, pada keluarga kita, ini juga adalah bisa menjadi sedekah dan berpahala untuk diri kita. Nah, ini menunjukkan betapa luasnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang mubah, contohnya makan, ya, makan itu kalau kita niatkan, ketika kita hendak makan, kita niatkan untuk menguatkan badan kita dalam rangka untuk bekal ibadah kepada Allah, maka ini juga menjadi sebuah ibadah dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau kita makan itu sebelumnya kita awali dengan baca bismillah dulu, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Nah, ini lebih besar lagi keutamaannya. Nah, bahkan berhubungan badan dengan istri itu juga ibadah, sedekah. Ya, kalau kita niatkan itu dalam rangka untuk menjaga kesucian diri kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa bernilai sebagai ibadah dan sedekah bagi diri kita. Nah, ini menunjukkan betapa luasnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pintu-pintu kebaikan itu tidak hanya terbatas pada yang ada dalam hadis ini. Ya, pintu-pintu kebaikan tidak hanya terbatas pada apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis ini. Bahkan lebih banyak lagi, bahkan lebih luas lagi, banyak pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, setiap manusia hendaklah bersedekah setiap hari. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada beliau, dari mana kami bisa bersedekah ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, inna abwabal khairi lakatsiratun. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak, kata Rasulullah. Jadi sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Beliau menyampaikan ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil, menyerukan pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, misalnya ada batu yang itu bisa membuat orang jatuh, ya, itu kita singkirkan. Ya. Itu juga mendatangkan pahala. Kemudian membantu atau menunjukkan jalan kepada orang yang buta, ini juga pintu kebaikan. Ya. Kemudian membantu orang yang membutuhkan, ini juga merupakan pintu-pintu kebaikan. Bahkan mencegah diri kita dari berbuat buruk kepada orang lain, ini juga sebuah kebaikan dan bernilai sedekah untuk diri kita. Jadi menjaga diri kita untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, ini adalah merupakan pintu kebaikan dan bernilai sebagai sedekah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita tersenyum di depan saudara kita, memperlihatkan wajah ceria, itu adalah sebagai sedekah. Ya, tapi jangan senyum sendiri, ya, nanti dikira orang gila. Ya, senyum di depan orang lain, ya, ini adalah sedekah. Ya. Jadi sekali lagi, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Ya, ketika kita tidak mampu melakukan satu pintu kebaikan karena suatu hal, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis tadi, baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang tidak mampu bersedekah. Mereka bisa membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, itu bisa bernilai sebagai sedekah. Akan tetapi bagi orang yang mampu bersedekah dengan harta, maka bagi dia sedekah dengan harta itu tetap lebih utama. Nah, tetap lebih utama. Kenapa? Karena kalau zikir itu manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau sedekah, infak itu manfaatnya lebih luas lagi.
bermanfaat untuk orang lain. Jadi bagi orang yang mampu, bagi orang yang memiliki harta, maka lebih afdolnya, lebih utamanya bagi dia itu ya sedekah dengan harta. Ya, karena apa? Dengan sedekah harta ini keutamaannya, manfaatnya itu akan semakin luas. Nah, syukur-syukur dia bisa menggabungkan sedekah dengan harta dan sedekah dengan zikir. Ya, ini tentu luar biasa. Ya, sedekah dengan hartanya dan juga dia juga banyak berzikir. Maka kemudian dikisahkan lanjutan dari hadis tadi, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dalam Sahih Muslim disebutkan orang-orang fakir muhajirin tadi itu kembali lagi pada Rasulullah. Ya, jadi setelah Rasulullah memberikan solusi bagi mereka, ya, mereka kembali kepada Rasulullah, ngadu lagi kepada Rasulullah. Ya, faqaulu, mereka menyampaikan, sami'a ikhwanuna ahlil amwali bima fa'alna fa fa'alu mislahu. Ya Rasulullah, orang-orang kaya tadi, ya, orang-orang kaya itu mendengar apa yang jenengan sampaikan, ya. Kemudian mereka melakukan sebagaimana yang kami lakukan. Mereka juga banyak berzikir, ya, banyak bertasbih, takbir, tahmid, tahlil. Ya. Bagaimana ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang dia kehendaki. Nah, itu keutamaan yang diberikan Allah pada orang-orang kaya, yang mana mereka bisa menggabungkan, ya, sedekah dengan harta dan sedekah dengan zikir. Nah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya adalah kita tidak boleh pesimis, ya, ketika tidak bisa melakukan satu kebaikan, ya. Karena begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam. Banyak sekali jenis ibadah yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak mampu melakukan satu jenis ibadah, bisa melakukan yang lain. Nah, ini salah satu dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan solusi kepada hambanya ketika hambanya itu tidak bisa melakukan amalan yang mereka tidak mampu. Ya. Allah selalu memberikan solusi. Ya, inilah indahnya Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang ke-25 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah berkaitan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.